Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Diki Surahman SPDI MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Peserta Didik yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat berpresentasi. Kami ucapkan pula terima kasih kepada teman-teman yang selalu menyimak video kami dan mengikuti diskusi dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yaitu kebutuhan dan implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syabani dengan NIM 0501201020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kebutuhan individu. Kebutuhan sendiri merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperoleh atau mempertahankan kesejahteraan dalam hidupnya. Sedangkan kebutuhan individu merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang dirasakan secara perorangan atau yang dirasakan secara perindividual. Dan untuk pemenuhannya pun hanya bisa dilakukan oleh orang itu sendiri atau oleh individu itu sendiri. Sebagai contoh yaitu seorang petani yang membutuhkan cangkul. Nah, hanya petani tersebutlah yang bisa memenuhi kebutuhannya, bukan orang lain. Setiap individu pastilah memiliki kebutuhan karena setiap individu tumbuh dan berkembang untuk mencapai kondisi, baik itu kondisi fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi yang lebih baik di dalam hidupnya. Nah, kebutuhan sendiri ini terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama yaitu aspek berdasarkan sifatnya. Nah, kebutuhan berdasarkan sifatnya ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebutuhan jasmania atau kebutuhan yang berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang. Contohnya seperti yaitu seseorang membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan pakaian, ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan badan. Dan kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohania atau kebutuhan mental, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mendapatkan ketenangan di dalam jiwa ataupun ketenangan di dalam hatinya. Nah, kebutuhan itu contohnya seperti mendengarkan musik, mendengarkan siraman rohani, beribadah, bersosialisasi, ataupun pergi ke tempat rekreasi untuk sekedar mendapatkan hiburan. Dan aspek yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritas. Kebutuhan berdasarkan prioritas ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, di mana kebutuhan pokok ini harus terpenuhi. Dan apabila tidak terpenuhi, mungkin akan menimbulkan hal negatif pada kehidupan seseorang. Kebutuhan primer ini contohnya seperti sandang, pangan, dan papan. Dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang biasanya terpenuhi jika kebutuhan primer atau pokok sudah terpenuhi terlebih dahulu. Nah, contohnya itu seperti TV, kulkas, radio, ataupun sepeda motor. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nur Fadila, NIM 0501201015. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan tema kebutuhan dasar individu. Menurut Lindgren pada tahun 1980, beliau mengklasifikasikan kebutuhan dasar individu menjadi 4 aspek. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini berarti kebutuhan yang berhubungan dengan badan atau bentuk luaran atau yang terlihat dengan mata manusia. Seperti contohnya adalah pada masa perkembangan anak-anak membutuhkan makan atau membutuhkan gizi yang cukup sesuai dengan usia perkembangannya, di mana hal ini bertujuan agar supaya anak ini dapat berkembang dengan maksimal dan sesuai dengan usianya. Selanjutnya atau yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Nah, setiap individu di dunia ini pasti sangat membutuhkan kasih sayang, karena ketika dia mendapatkan kasih sayang secara tidak langsung dia akan merasa dirinya dibutuhkan, dirinya akan merasa dihargai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan untuk memiliki. Nah, yang seperti ini biasanya diimplementasikan dalam bentuk mereka memiliki sekelompok teman bermain, sehingga mereka tidak ingin teman bermainnya ini menjadi teman bermain individu yang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana mereka ingin diakui keberadaannya dengan menunjukkan dirinya, seperti mereka ingin berprestasi atau lain sebagainya seperti itu, dimana ketika mereka berprestasi maka mereka akan diakui oleh sekitarnya seperti itu.
Perkenalkan, nama saya Siti Alimah dengan NIM 050 120 12 16. Pembahasan selanjutnya yaitu kebutuhan peserta didik usia sekolah menengah dan pemenuhannya. Jenis-jenis kebutuhan anak usia sekolah menengah menurut Murai. Yang pertama, need affiliation atau NAFF, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain atau teman sebaya. Kedua, need for aggression atau NAGG, yaitu tindakan untuk melakukan kekerasan dan menyerang pandangan yang berbeda dengan dirinya. Yang ketiga itu autonomy needs, yaitu kebutuhan untuk bertindak secara mandiri dan kebebasan untuk melakukan apapun dan berkata apapun. Yang keempat, need for dominant, yaitu kebutuhan untuk mendominasi, contohnya menjadi pemimpin di kelompoknya. Kebutuhan remaja diklasifikasikan menjadi 4 kelompok kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan organik, contohnya makan, minum, dan bernafas. Yang kedua itu kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari orang lain. Yang ketiga itu kebutuhan berprestasi atau need of achievement, dikenal dengan NACH, yang berkembang karena dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis. Yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan di sekolah dalam mengaplikasikan teori kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis. Itu bisa dengan menyediakan program makan siang murah atau bahkan gratis. Bisa juga menyediakan ruangan kelas yang memadai, menyediakan toilet dengan jumlah yang seimbang, menyediakan ruangan untuk beristirahat bagi siswa yang representatif. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan untuk merasa aman. Sikap guru menyenangkan dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Dapat mengendalikan perilaku siswa di sekolah atau di kelas. Memberi penguatan perilaku melalui pujian. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Guru dapat menampilkan ciri-ciri kepribadian sabar, menjadi pendengar yang baik. Guru dapat memberi komentar dan umpan balik yang positif. Guru dapat menjadi penolong yang bisa diandalkan. Hubungan siswa dengan siswa. Sekolah dapat mengembangkan diskusi kelas yang tidak hanya untuk kepentingan pembelajaran. Sekolah mengembangkan situasi yang memungkinkan terjadinya kerjasama mutualistik. 4. Pemenuhan kebutuhan harga diri. A. Mengembangkan harga diri siswa, yaitu mengembangkan pengetahuan baru dan mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi, selalu siap memberikan bantuan dan melibatkan seluruh siswa di kelas untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab. B. Penghargaan dari pihak lain, yaitu mengembangkan program penghargaan atas pekerjaan, usaha, dan prestasi yang diperoleh siswa. C. Pengetahuan dan pemahaman, yaitu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang ingin diketahuinya. Menyediakan pembelajaran dengan tantangan intelektual melalui pendekatan, menyediakan topik-topik pembelajaran dengan sudut pandang yang beragam, dan menyediakan kesempatan kepada para siswa untuk berpikir kritis dan berdiskusi. D. Estetik, yaitu menata ruangan kelas
secara rapi dan menarik, menempelkan hasil karya-karya seni siswa yang dianggap menarik. Ruangan dicat dengan warna-warna yang indah dan melestarikan sarana dan prasarana yang ada di sekeliling sekolah. 5. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, yaitu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya, memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Kemudian menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan. Baik, sekian video presentasi pemaparan materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.